situ, ini tukang arahkan ke sana ke sini gitu loh. Jadi nanti Ya. ini mereka akan bongkar-bongkaran, nanti lihat aja nanti. Iya, betul-betul. Jadi Febrika yang typing di bawah, menurut Febrika Doktif nggak salah karena nggak terima uang. Benar, kalau di dakwaan itu memang seperti itu. Asli, tadi gue udah sampaikan. Gue sendiri heran kenapa Doktif harus masuk ke dakwaan sementara dia sepertinya terputus ceritanya kan. Nah itu, kalau menurut gue nggak perlulah harus itu dimasukkan ke dalam dakwaan. Ibaratnya nggak ada sangkut paut dengan kasus kan begitu. Tapi kita nggak tahu. Bisa saja karena gini, di dakwaan itu kan dikatakan bahwa Nikita Mirzani ini kan mengulas kembali apa yang diulas oleh Doktif kan. Ya, mungkin disitulah maksud jasa ingin menjelaskan bahwa kenapa Doktif harus dibacakan karena ya memang Nikita Mirzani ini mengulas itu mengikuti yang Doktif lakukan kan begitu kan. Oke, masuk akal di situ. Tapi saya meyakini ada sesuatu yang sebenarnya lebih daripada ini. Bukan hanya sekedar mengulas, ikut mengulas, tetapi ada sesuatu hal yang lebih yang dalam hal ini mungkin suatu kong kali kong ya. Oke, ini analisis ya teman-teman ya, jangan salah paham. Ini mungkin nggak mungkin kan Doktif ini menghubungi Nikita gini-gini ya. Nikita ingin mengulas apa yang diulas Doktif. Kan diulas ulang oleh Nikita kan. Nah, patut diduga Nikita kan ada komunikasi dengan Doktif. Nah, apa komunikasinya? Seperti apa? Apakah misalnya Doktif meminta Nikita duluan yang menyuruh? Saya pikir ini disuruh ya. Kalau menurut saya ini disuruh oleh Doktif gitu. Karena kalau kita lihat kekesalan Doktif kepada Reza Klaris ini kan sangat luar biasa kan, memuncak begitu sangat memuncak gitu ya. Jadi kita nggak ini juga nggak heran juga kalau kita berasumsi jangan-jangan ini memang atas suruhannya si Doktif ini sini kita ini. Cuma nih kita ini masih bungkam, nggak mau jujur gitu. Dan kalau saya meyakini itu ada, tapi makanya Gini semoga bang, bang, pernah dengar nggak video dari dokter Oki waktu itu? Dia menyarankan dokter Reza Gladys untuk kamu harus ketemu doktif. Kamu tahu itu, pernah dengar nggak itu? Tahu nggak itu? ya iya bang, ya. Nah, itu kan ada itu. Nah itu yang harus perlu dipertanyakan. Kenapa? Makanya mereka memanfaatkan si doktif ini karena dia bisa mereview dan menjelaskan hasil-hasil itu laboratorium dan lain sebagainya. Nanti disampaikan kepada si NM ini, dan MM inilah Iya, yang menceritakan yang keluar-keluar gitu loh dari hasil apa yang disampaikan oleh dokter ke NM gitu, bahwa itu berbahaya, mengandung ini mengandung itu. Sebenarnya MM ini tahu apa, dia bahan-bahan kimia, bahan apa dan lain sebagainya, dia mah nggak paham sebenarnya, nggak tahu. Tapi Jadi karena itu iya merupakan betul. saran dari si dokter ini yang ya, menjelaskan Iya, ke dia gitu, seperti itu loh. dan betul. saya tambahkan gini, karena Dokter dan siapa, Dokter O itu namanya ada dalam dakwaan, mereka akan diperiksa Iya. sebagai saksi di persidangan. Nah dari situ akan digali tuh dugaan keterlibatan mereka itu, dan baik hakim, hakim itu akan menggali bagaimana sejauh mana mereka punya hubungan itu. Jadi Kurasi turun. kemungkinan untuk Doktif dan Dokter O menjadi tersangka itu bisa juga, gitu loh, terkait ya. Nah, cuman memang nanti akan diputuskan dalam dalam pertimbangan hakim untuk menjadi putusan. Produk hukumnya kan putusan. Nah, itu Richard Eliezer Pasti bisa bisa dilaporkan lagi. terkait karena hakim akan menanyakan kenapa kamu misalnya review ini berasal dari mana yang menjadikan kasus ini terjadi. Kan asal muasalnya kan review itu. Iya. Kan Nikita Mirzani bukan dokter, nggak bisa review. Tapi kok dia mempunyai hasil review itu, siapa yang Heeh. mereview? Kan di situ kan dapat nanti. Ya, semoga Hasil aja lah review siapa, hakimnya dokter mempertanyakan siapa seperti itu. gitu. Pasti, Ya, semoga aja. ya pasti harus ada pertanyaan itu. Review itu hasilnya dari mana? Apa dari apa dari si dokter, apa dari mana gitu kan. Kok bisa dijadikan alat untuk pemerasan, sedangkan dia bukan dokter, tidak punya kualitas untuk melakukan hal itu. Di Dan situ dia pasti pun hakim akan mereview-review kayak gitu, menanyakan. itu kalau tanpa izin juga tuh bisa kena. Nah, Nggak bisa makanya seliar-liar itu langsung aku review ini langsung itu, nggak bisa begitu, harus ada izinnya, harus Harus melalui ada izin lah. Kalau dia kan sebagai artis ya, bukan sebagai dokter atau dia bukan sebagai lembaga hukum. Kok bisa nge-review produk orang dengan tahu ada kandungannya, iya, overclaimnya? Itu yang enak aja. diherankan.
Enak aja lu ambil-ambil barang orang, lu review sendiri, lu ngomong sendiri. Iya, Sendiri. sedangkan dia Makanya bukan aku bilang, kapasitasnya, bukan wewenangnya. Dia seorang artis, artis apa sih gitu kan, istilahnya gitu kan. Kok bisa dia bisa wewenang seperti itu? makanya Heran. aku bilang, aku juga bisa review kok. Orang jualan kue, aku beli kue, aku siram bensin, aku taruh kecoa di dalam. Ini kue lu ini. Oh, gitu kan? Oke. Enggak Oke, apa. betul. Jadi gini, teman-teman, ini ada teman yang typing di bawah oleh Dini Alak. Dia mengatakan bahas produknya juga dong. Udah benar belum? Jadi begini, sampai detik ini, sampai saat ini, produk Reza Gladys yang dituduh berbahaya itu tidak ada bukti sama sekali. Tidak ada bukti sama sekali. Jadi gini, informasi yang mau saya sampaikan bahwa Nikita Mirzani sempat mengirimkan bukti faktur pembelian produk Reza Gladys kepada Reza Gladys melalui Ismail, ya, di mana faktur itu didapatkan dari Dokter Oki. Itu yang termuat di dalam dakwaan. Tetapi masalahnya itu dikaburkan tanggal pembeliannya. Nah, kalau dia ingin menegakkan hukum, narasinya kan adalah produk itu kan mau di speak up. Karena bagi Nikita Mirzani produk tersebut yang dikirimkan ke Reza Gladys supaya Reza Gladys tahu bahwa Nikita Mirzani ini serius ingin speak up pada hari itu juga. Kalau nggak dikasih uang maka akan di speak up. Itu kan produk yang terkait jarum suntik. Tapi produk itu kan bulan November tuh, ya kan 2024 nih kita berani akan speak up. Tapi produk itu dari Reza Gladys dinyatakan di dalam dakwaan itu sejak 6 bulan 7 bulan sebelum November itu tidak pernah lagi dijual. Lalu kenapa Nikita Mirzani harus mengirimkan itu dan harus speak up bahwa seolah-olah produk itu sedang dijual bebas masih. Hmm, hmm. Padahal produknya juga ada izin POM. Sudah dibenahi itu berapa kali, sudah Ya mungkin udah dengan berapa kali. seperti ya dengan seperti itu mungkin dia mencari uang sampai ya Sendiri kan akhir-akhir itu. Yang lain yang nggak mau speak up itu yang takut. Ada beberapa itu juga yang sudah menyerahkan uang, kasih uang ke dia loh. Bang, ada yang lebih penting lagi bang, tau nggak bang? apa? Pengacara ini kita Mirjani disuruh belajar membaca lagi anjay sama jaksa. Tawa dulu bang Det. Iya pernah dia bikin ada saya nggak dengar seperti itu. Berarti itu pihak Disuruh jasanya rajin sampai membaca. jauh-jauh kali ya. Iya, berarti Ya, itu pihak gini. jasanya. Nah, Teman-teman kalau perhatikan VT saya, teman-teman netizen ya, jauh-jauh hari sebelumnya Bang Rapi, saya kalau di VT saya tuh jelas saya bilang, nih Bang Fahmi supaya lebih cerdas lagi nih, gua ajarin. Itu di VT gua seperti itu. Gua bukan penasihat hukum yang ngerti memang di bidang itu, tapi maksud gua tuh gini, masalah ini masalah mudah, simple, nggak perlu orang tinggi-tinggi ilmunya untuk memahami ini adalah Memahami pemerasan ini. atau bukan gitu loh. Makanya memahami ini pantaslah disampaikan oleh jaksa mewakili kita di sini supaya Bang Fahmi ini supaya lebih belajar lagi, supaya lebih cerdas lagi. Biasanya orang semakin tua tuh semakin berilmu. Nah, kalau Bang Fahmi semakin tua kok semakin menurun keilmuannya. tadi statement jasa itu seperti apa sih ya? Aku nggak ingat lagi gitu kan. Emang dia berstatement seperti itu lebih jelasnya. Iya, Rapi. iya. Jadi gini, penasihat hukum itu adalah termasuk penegak hukum. Jadi dia ikut menegakkan hukum, bertanggung jawab di situ. Jadi bukan dia mencari dalil-dalil pembenaran untuk mengelak dari fakta-fakta hukum. Kalau itu sama aja dengan berani apa istilahnya tuh ya, membela sama yang bayar. Sebenarnya nggak seperti itu seharusnya. Dia tuh membela hak-hak kliennya terhadap dakwaan yang disampaikan, tapi dia bukan berusaha mengelak atau mencari pembenaran untuk tidak terlibat di dalam dakwaan tersebut. Ini kan suatu hal yang salah gitu. Oke lah, nggak masalah kalau misalnya dia ingin membela bahwa kliennya ini tidak terlibat. Tetapi kan fakta hukum itu kan ada. Fakta hukum itu kan dia bisa lihat sendiri. Kenyataannya kan kliennya kan meminta sejumlah uang untuk membungkam, ya kan, mulut si klien supaya tidak menjelek-jelekkan. Nah itu kan pemerasan, jelas itu pemerasan. Ditambah lagi Gini, narasinya Pak. gini. Iya, silakan Mas, silakan. Kenapa Bang Fahmi ini di awal ya sebelum disuruh belajar lagi disebutkan disuruh rajin membaca itu sebelumnya ya karena apa Bang Fahmi di dalam eksepsinya pakai kalimat sarkas. Apa kalimat sarkas dia bilang dakwaannya halusinasi ya kan. Lalu juga Bang Fahmi mengatakan bahwa
pasal yang didakwa saat ini adalah pasal seludupan. Itu bahasa siapa sih kok bahasa pengacara kok bahasa pasal seludupan? Nah, makanya sama jaksa penuntut umum dibilang rajin-rajinlah belajar membaca. Karena apa? Coba dilihat pasal 144 KUHP. Memang jaksa ini mempunyai kewenangan untuk merubah isi dalam dakwaan. Tapi selambat-lambatnya 7 hari sebelum penetapan hari sidang. Dan itu diatur di dalam pasal 144 KUHP. Itu sudah jelas. Jadi kalau diganti bukan diseludupkan pasal. Bang Fahmi berarti dia nggak mau membaca. Makanya diingetin sama jaksa. Rajin-rajinlah membaca. Jadi Itu. Bang Raffi, jadi saya begini loh, kan kemarin juga saya sudah jelaskan bahwa ada statement dia yang mengatakan bahwa itu dakwaan itu pasalnya tidak benar, tidak begini-begini kan kemarin itu ada kan. Nah, maka disuruhlah si DRG ini minta maaf begitu. Nah, yang lucunya dia malah mencelah orang yang yang menulis undang-undang itu, yang menetapkan undang-undang itu adalah mungkin dia lagi apalah gitu, dia mencela orang itu gitu loh, Iya, sedangkan dia sendiri Jadi dia pasal nggak katanya paham pasal aja dengan sama Bang Fahmi disalah-salahin itu pasti pasalnya yang salah kan gitu. terus disuruh katanya dokter itu yang dia mengatakan bahwa itu dokter Reza Gladys lah yang merubah itu apa pasal-pasal itu. Saya bilang nggak ada itu kayak begitu. Jadi gini, Terlapor itu hanya menyampaikan saja permasalahannya, kronologis permasalahannya. Nah, dari permasalahan inilah nanti jaksa atau penyidik yang menentukan kira-kira pasal apa yang cocok, yang pas dengan peristiwa ini. Perkara ini seperti itu, bukan diganti-ganti, bukan dia apa, dia nggak tapi paham. Iya, betul. sebenarnya gini Bang, menurut Betul. sebenarnya ini ada fakta sebenarnya bahwa waktu penyerahan tahap satu ya, tahap dua tuh ya, V. Itu penyerahan dari terdakwa dan BAP-nya di berkas BAP-nya diserahkan ke kejaksaan, itu sudah Tahap dua. berubah. Itu Nah, sudah berubah situ, Bang. Waktu penyerahan itu sudah bilang 369 pasalnya. Bukan. kan di BAP ulang, Bang. Iya, Pada saat makanya. penyerahan terdakwa. Itu udah di BAP ulang waktu penyerahan itu sudah dijelasin 369, bukan tiba-tiba sudah diserahkan misalnya 368, kemudian jaksa mengubah lagi. Walaupun jaksa mengubah seperti tadi Bang Raffi bilang pasal 144 itu memungkinkan itu 1 minggu sebelum persidangan. Tapi bahwa Iya, faktanya waktu penyerahan dari polisi ke jaksa itu sudah diubah pasalnya memang 169 bukan 168 369 bukan 368 ya. 368. Itu sudah dari awal. Jadi kalau mau bilang itu ada penyusupan, ada apa, itu cuma upaya untuk mengaburkan opini aja itu. Itu Dan mengirim juga opini. nggak ada pengaruhnya itu. Lah nggak ada Mohon pengaruh, maaf. pengaruh hukumnya Nggak nggak ada. ada. Iya. Iya betul. Ini ada typing di bawah nih dari Mbak Dinialak. Ya, dia minta kita menjawab apa tujuan suaminya datang ke rumah Doktif itu mau ngapain, Reza Gladys. Pertama jawabannya begini, itu kan nggak ada dipermasalahkan di dakwaan. Jadi sebenarnya itu nggak perlu kita bahas karena itu nggak perlu dibuktikan karena memang nggak dipermasalahkan, Mbak. Nah, tidak perlu juga itu dibahas dan apalagi ya itu tidak ada sama sekali dipermasalahkan di dakwaan. Ini pendukung Nikita Mirzani ini kadang-kadang kan kebanyakan suka membahas suatu masalah yang bukan dituduhkan kepada Nikita Mirzani. Ini yang mereka ini nggak paham. Kita harus kasih paham ya. Yang harus Iya. dibuktikan Nikita Mirzani ini adalah tuduhan yang ditulis dalam dakwaan. Misalnya dia dituduh maling, berarti dia harus buktikan bahwa saya Iya, tidak maling. Itu aja fokus ke situ. Jangan diungkit-ungkit Betul. misalnya produk Reza Gladys itu berbahaya, jadi seolah-olah dijadikan pembenaran Dakwaannya bahwa apa boleh yang memeras dituduhkan gara-gara itu. kepadanya apa, dia larinya bahasa kemana. Aduh, memang cocok lah kalian. Memang orang yang bodoh, yang tolol, belon itu kayak begitulah. Dia akan membela orang yang sama, yang circle-nya sama, yang memang otaknya kayak gitu. Makanya mereka itu kalau misalkan kata Bang Fahmi gini ngikutin pengikutnya. Oke, Bang Raffi, lu nggak buka live ya Bang Raffi ya? Dia nanya kita apa Buka doang kenapa sebentar masalah- tadi. Ya aku tanya sendiri lah, kau cari tahu kenapa. Cuman nyinyir aja gue. Kalau mau buka lah. Enggak Bang, ntar aja. Gue lagi mau siap-siap. Oke, jadi Siap-siap. Oke, jadi teman-teman kalau ada yang pendukung Nikita Mirzani, kalau mau naik silakan ya. Gua mau bertanya kepada kalian, produk Reza Gladys itu yang salahnya di mana? Yang menurut kalian pahami?
Ya, kita mau objektif di sini. Kalau memang itu ada, ya kita akan suarakan. Tapi intinya kita penasaran karena kan narasi mafia-mafia skincare ini kan selalu dikumandangkan oleh Nikita Mirzani dan para pendukungnya. Jadi supaya kita teredukasi di sini ya bahwa produk yang dimaksud yang berbahaya itu yang mana gitu. Betul. Ya, Yang kalau lebih ada yang tahu silakan ya naik ke atas jelaskan kepada yang kita di lebih sini begitu. Enggak, yang lebih parah lagi itu, yang satu itu loh, yang nanya-nanya Google. Gerak. ya. Dia kayaknya dia belum minum obat deh sampai nanya-nanya Google. Makanya saya bilang, Enggak, aku saya bilang begini, penasaran gini loh Bang, kenapa kau penasaran nggak gini tanya? loh. Apakah Yang kisah di memaksa orang menyerahkan uang termasuk pemerasan? Coba ditanya begitu sama Google, nggak ditanya kan? enggak, Itu inisialnya artis Purbakala itu. Aduh. Enggak, Ada ya? kemarin kan aku masuk ke Komal Nikita Mirzani ya. Aku pembahasannya komalnya Koko, ya, Sensor. pembahasannya itu tentang ini produk RG. Kan mereka akan aku tanya, emang kalian itu pernah pernah beli ini enggak produk dokter RG kalau merasa dirugikan, kata aku kan gitu. Terus kata mereka, iya aku pernah beli. Kata aku, belinya kapan? Itu yang jarum suntik itu aku pernah beli, katanya pas Kopik, kata mereka. Pas Kopik katanya. Pas Kopik. Kok jauh beda ya pas Kopik sama sama yang direview oleh Nikita Mirzani kan? Itu jauh. Kopik kan 2019 kan. Nah, dari pertanyaan itu aja mereka udah kemana-mana. Terus kata aku, terus kenapa kamu beli produk RG kalau misalkan gimana-gimana? Terus kata dia, iya aku nggak pakai produk RG karena ada jarumnya. Nah, kataku, kok kamu beli produk RG? Kata kamu takut jarum tapi kamu beli. Jadi mereka itu bikin segmen tapi nggak di luar nalar. Tuh. Gini loh, produk aja yang sudah BPOM, yang sudah ini dari dokter gitu, semahal apapun dipakai sama orang, kalau nggak cocok itu mukanya akan rusak, akan hitam, karena jenis-jenis kulit manusia itu beda-beda. Nggak cocok pun bukan berarti karena ada mengandung bahan-bahan yang berbahaya dan lain sebagainya. Enggak, kalau nggak cocok itu muka kita malah kusam, nggak cerah, nggak itu karena memang nggak sesuai dengan jenis kulit kita begitu. Iya, betul. Iya, benar. Mau semahal apapun itu, kalau memang nggak cocok, nggak akan Iya. efek gitu. Iya, betul. Cuman aku pengen tahu aja ya, di Komal-Komal fansnya Nikita Mirzani itu seperti apa sih? Ya contohnya seperti itu, mereka merasa dirugikan, tapi mereka itu ada yang nggak pernah beli produk, cuman tahu-tahu dari orang, tapi bisa ngejelekin Ikut-ikutan orang. itu. Iya, ikut-ikutan. Jadinya gimana mau edukasi mau bener kalau kalian itu ikut-ikut, kata aku, malah diblok. Udah. Disuruh buktikan mana itu hasilnya, mana itu barangnya, mana orang-orang korban-korbannya, mana itu. Makanya nanti di persidangan Yang dirugikan minta mana? para timnya Nikita Mirzani itu membuktikan bahwa apa yang digaungkan mafia skincare, obat abal-abal, terus produk yang berbahaya itu harus perlu dibuktikan di persidangan itu agar para pendukungnya Nikmir itu paham mana produk yang berbahaya, ada buktinya atau tidak, karena sampai hari ini belum ada pelaporan bahwa produk Reza Gladi itu berbahaya karena semuanya sudah ada BPOM-nya gitu.